Hai, ketemu lagi di channel saya 3M Tesla Muhammad Misbahul Munir. Kali ini kita akan membahas mengenai menghitung oksigen dan intermittent pada periode brooding di kandang closed house untuk pemula. Teman-teman semuanya, sebenarnya apa yang akan kita bicarakan kali ini berangkat dari permintaan dan kasus di lapangan, bahwa ada penggunaan brooding dan penggunaan kipas yang saya anggap kurang tepat, sehingga mengakibatkan permasalahan pada ayam teman yang berkomunikasi tadi. Nah, sehingga saya merasa perlu untuk mengemukakan apa yang saya tahu supaya tidak terjadi pada teman-teman yang lainnya, dan untuk teman yang berkomunikasi tadi supaya dapat memelihara ayam dengan baik dan mendapatkan hasil yang baik pula. Nah, kembali ke menghitung oksigen dan intermittent pada periode brooding di kandang closed house, maka perhitungan kali ini melibatkan banyak asumsi. Asumsi pertama adalah perhitungan ini hanya didasarkan pada gas O2 dan CO2 yang dibutuhkan dan dihasilkan oleh ayam maupun brooder. Kemudian asumsi kedua, jumlah oksigen di udara 20,94%, sebagaimana yang telah saya paparkan pada video sebelumnya, yaitu pengendalian amonia di kandang ayam seperti di pojok kiri atas itu. Asumsi ketiga adalah jumlah oksigen, karena kita membahas periode brooding, kita batasin aja jumlah kebutuhan oksigen per ekor ayam di minggu pertama 0,285 liter per jam, sedangkan di minggu kedua adalah 0,598 liter per jam per ekor. Asumsi keempat bahwa satu ekor ayam pada umur 1 hari akan menghasilkan CO2 0,25 liter per jam, sedangkan pada umur 7 minggu itu akan menghasilkan 4 liter CO2 per jam. Nah, karena ini ada dua hal, yang satunya umur 0 hari, yang satunya umur 0 hari, dan yang satunya 7 minggu, maka kita akan memprediksi untuk umur 2 minggu dan umur 3 minggu dengan cara membuat grafik seperti ini. Nah, berdasarkan grafik yang saya buat ini, maka produksi CO2 untuk ayam umur 2 minggu adalah 0,81 liter per jam, dan pada umur 3 minggu adalah 1,50 liter per jam. Lalu asumsi yang kelima adalah bahwa brooder, saya pakai yang seperti ini sebagai asumsi ya, bahwa brooder ini per jamnya menghasilkan 17.200 BTU, British Thermal Unit maksudnya, per jam. Nah, kemudian asumsi yang berikutnya adalah ukuran kandang, densitas, serta kapasitas kipas sama dengan video sebelumnya yang telah saya paparkan, cara menentukan jumlah kipas minimal di setiap umur pada kandang closed house untuk pemula, seperti itu di atas ya. Kemudian berdasarkan asumsi tadi, maka nanti kita akan berlatih menghitung jumlah oksigen untuk ayam dan jumlah oksigen untuk brooder. Kalau kita perhatikan sekilas di sini bahwa kebutuhan oksigen untuk ayam ternyata lebih rendah dibandingkan kebutuhan untuk brooder. Perhatikan ini teman-teman ya. Lalu untuk CO2, bahwa produksi CO2 yang berasal dari ayam itu juga lebih rendah dibandingkan produksi CO2 yang dihasilkan oleh brooder. Sehingga teman-teman harus sangat hati-hati di dalam menentukan ventilasi, meskipun itu adalah intermittent, di mana harus dibedakan antara intermittent pada saat menggunakan brooder dan intermittent pada saat tidak menggunakan brooder. Akan ada perbedaan. Kemudian kita akan berlatih menggunakan intermittent pada rentang waktu tertentu.
Misalnya di sini saya sebutkan ketika tidak menggunakan brooder, saya akan meng-on-kan 0,19 detik setiap 5 menit. Jadi selebihnya akan off. Lalu kalau menggunakan brooder, maka saya menggunakan kipas on 1,02 detik dalam jangka waktu periode rentang waktu 5 menit. Jadi setiap 5 menit kipas saya on-kan 1,02 detik, selebihnya off. Nah, ini kita akan berlatih ke sana nantinya. Setidaknya teman-teman semua sudah tahu bahwa ada perbedaan intermittent ketika kita menggunakan atau menyalakan brooder dan ketika tidak menyalakan brooder. Selanjutnya untuk berlatih menghitung yang seperti paparan di atas, perhatikan spreadsheet ini ya. Seperti biasa bahwa yang warna kuning adalah inputan, variabel inputan dari informasi yang ada. Lalu selain kuning berarti formula, teman-teman. Ini ada satuannya karena format, teman-teman. Kalau teman-teman bisa spreadsheet maka tinggal lihat di formatnya seperti ini. Kalau tidak ada formatnya nggak masalah, teman. Yang penting angkanya nanti ya. Oke, saya menggunakan densitas 10 ekor per meter persegi. Lalu jumlah DOC-nya adalah 14.400 ekor dengan asumsi yang seperti saya sampaikan sebelumnya ya. Lalu broodernya 20 buah dengan kapasitas kipas 37.000 meter kubik per jam. Asumsi efisiensi kipas 100%. Karena ini saya anggap minggu pertama, maka saya menggunakan 0,285 liter oksigen per jam dengan hasil CO2 0,25 liter CO2 per jam. Nah, asumsi yang lainnya telah saya sebutkan sebelumnya, dan yang ini jangan khawatir teman-teman, ini semuanya ada dasarnya, saya tidak ngawur ya. Kemudian formulanya adalah untuk kebutuhan oksigen ayam dalam bentuk liter per jam. Cara menghitungnya seperti formula ini, teman. Ikuti aja formula ini, nanti setelah dibuat diangan-angan, diperhatikan terus. Lalu untuk membuat dalam bentuk meter kubik per jam ya tinggal bagi 1000 ya, seperti ini. Sedangkan kebutuhan oksigen untuk brooder formulanya seperti ini, teman-teman. Ikuti. Lalu jumlah kebutuhan oksigen untuk ayam dan brooder ya tinggal menambahkan antara 19,6 meter kubik per jam dengan 91,73 meter kubik per jam. Nah, kemudian untuk hasil CO2 dari ayam, ikuti formula ini. Lalu kalau dalam bentuk meter kubik ya tinggal membagi saja seperti ini, membagi 1000 maksudnya. Lalu untuk CO2 yang dari brooder formulanya seperti ini, ikuti ya teman. Jumlah CO2 yang dihasilkan oleh ayam maupun brooder adalah penambahan 3,6 dan 11,47. Sehingga kita telah tahu bahwa jumlah kebutuhan udara segar pada periode minggu pertama tanpa brooder adalah 23,2 meter kubik per jam. Asalnya dari penambahan 19,6 meter kubik per jam dan 3,6 meter kubik per jam. Ketemunya ini. Bagaimana dengan jika ada brooder? Jika ada brooder tinggal menambahkan antara 111,33 dengan 15,07 meter kubik per jam. Ketemunya adalah 126,4 meter kubik per jam. Nah, jadi kita tahu ternyata kebutuhan antara brooder nyala dan brooder tidak nyala, kebutuhan udara segarnya ternyata lebih banyak yang jika broodernya nyala, teman-teman. Ini harus benar-benar menjadi perhatian serius dalam mengatur ventilasi. Jangan disamakan antara tanpa brooder dan dengan ada brooder, berbeda sama sekali. Kemudian bagaimana intermittennya? Untuk kepentingan intermittent, maka kita menghitungnya, caranya adalah dengan mempresentasikan dulu. Jadi kalau tidak ada brooder, kita kan menghitung 23,2 meter kubik per jam dibagi 37.000 meter kubik per jam. Kapasitas kipas satu unit ya. Sehingga kita menemukan 0,06% kebutuhan udara segar 23,2 meter kubik per jam dari 37.000 kapasitas kipas meter kubik per jam.
Lalu jika ada brooder 0,34% dari 100% 37.000 meter kubik per jam, teman-teman. Jadi formulanya seperti ini. Nah, sekarang kita jadi tahu bahwa jika kita menggunakan durasi waktu 5 menit, maka jumlah kipas yang di-on-kan adalah 1 selama 0,19 detik on dari 5 menit. Jadi selama 5 menit, rentang waktu 5 menit, maka di sela-selanya adalah 0,19 detik hidup. Lalu kemudian 5 menit kemudian hidup lagi 0,19 detik. Lalu selebihnya dimatikan. Berarti 4, sekian menit ya. Kemudian selama 5 menit kalau tak ada brooder, maka kita membutuhkan kipas on 1,02 detik selama 5 menit. Artinya 1,02 detik on kipas. Kemudian 5 menit kemudian on lagi 1,02 detik on kipas. Kemudian mati. Lalu hidupkan lagi 1,02 detik. Nah, jadi ada intermittent. Oke, jadi setiap 5 menit tanpa kipas. Jadi selama 5 menit tanpa brooder, kipas dihidupkan 0,19 detik dalam waktu rentang 5 menit. Jadi selain 0,19 detik adalah off. Jika ada brooder, maka selama 5 menit di-on-kan brooder 1,02 detik saja. Selebihnya off. Nah, teman-teman, sekarang kita telah mampu menghitung jumlah kebutuhan udara segar pada saat tidak ada brooder yang dinyalakan dan pada saat ada brooder yang dinyalakan. Dan kita sekarang juga sudah tahu untuk intermittent pada periode brooding, jika tidak ada brooder dinyalakan dan ada brooder yang dinyalakan. Apakah ini mutlak? Tentu belum. Karena masih ada pengetahuan lain yang perlu dipikirkan, yang perlu diketahui oleh kawan-kawan semua pada saat mengambil tindakan untuk intermittent atau penggunaan kipas di dalam kandang closed house. Apa itu? Yaitu adalah air exchange dan suhu di dalam kandang. Dulu pernah saya utarakan di situ ya. Itu adalah air exchange dan satunya lagi adalah mengenai suhu efektif yang pernah saya kemukakan sebelumnya. Sehingga teman-teman harus banyak pertimbangan untuk melakukan atau menyalakan kipas. Lalu teman-teman harus pelajari berikutnya pada video-video selanjutnya. Nah, semoga ini bermanfaat dan sukses selalu bagi peternak di Indonesia. Terima kasih. Semoga sukses semuanya. Teman-teman, jika ada pertanyaan dan komen, mohon untuk ditulis pada kolom komentar dan mohon tekan like serta subscribe. Jangan lupa bunyikan lonceng.